不配染指。再好也得死。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Mimi lihat kemarin banyak yang komen, ini si Ling Feng terdampar mulu, kapan ketemu istrinya coba? Sabar dong, sabar. Kebetulan kan ini sudah mau tamat nih guys, untuk season 2-nya. Nah, Ling Feng terdampar ini sebenarnya tuh ada hubungannya dengan istrinya juga. Makanya kalian sabar dulu nih ya, mari kita saksikan dulu Ling Feng ini terdampar kemana, oke? Karena di sini walaupun Ling Feng diselamatkan nih, dia tetap mengalami masalah besar guys. Udah pingsan aja masih diincar oleh orang-orang jahat. Ayo kok bisa nih. Jikalau berdasarkan part kemarin kita semua sudah melihat Ling Feng bertarung mati-matian melawan si Ye Wushuang, dewa dari dunia lain yang sangat kuat, dan saking kuatnya dia bahkan melampaui senior naga langit yang sekarang guys, yang berarti Wushuang kekuatannya hampir mencapai ke puncak Heavenly God. Ling Feng sampai harus meminjam kekuatan dari Dewa Yuanshan yang terdapat di dalam makam dewa. Segalanya dilepaskan dan sebagian kekuatan dari Dewa Yuanshan itu merasuki ke dalam tubuh klon kegelapan Ling Feng. Itu sempat berhasil menahan Wushuang sebentar. Sementara Lord kita Ling Feng berfokus mengambil anaknya Feng dan Tuar. Apakah dia berhasil mendapatkannya? So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 就算顶碎这天，也要救出凤儿，保证。 Ling Feng yang berusaha menggapai Feng sialnya Wushuang dengan cepat merespon Ling Feng dengan serangan pedang-pedangnya. Mau tidak mau dia memilih bertahan dari serangan tersebut. Serangan ini kuat banget sampai Ling Feng terpukul mundur. Senior naga langit langsung mengajak dia untuk mundur karena tahu mereka gak bakal bisa menang guys. Tetapi Ling Feng gak peduli. Dia harus membawa pergi anaknya dari sini baru boleh kabur. Namun sialnya senior naga langit langsung menghisap dirinya ke dalam piringan giok penciptaan, lalu membawa dia kabur dari sana dengan pintu teleportasi. Dan mereka pun berhasil kabur. Wushuang di satu sisi kesal guys, tapi ini juga menjadi bagian kesempatan untuk dia memurnikan si tubuhnya Feng Tungku hitam pun dikeluarkan untuk memurnikan kekuatannya. Ketika tungku tersebut ingin menekan tubuh Feng tiba-tiba Tuar. Muncullah burung Phoenix raksasa yang menghancurkan tungku tersebut. Yang ternyata itu adalah roh sejati keturunan Raja Abadi, yaitu Raja Roh Phoenix. Dan Raja Roh Phoenix itu mengakui Feng sebagai keturunan pewarisnya guys. Nah lo, auto kagetlah si Wushuang ya kan. Dia sampai memohon ampun dan memberikan hormat. Tetapi setelah Raja Roh Phoenix menghilang, dia langsung berubah drastis guys. Wushuang orang yang licik, tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia bakal mencari cara untuk menghancurkan segel miliknya terlebih dahulu, baru memurnikan kekuatan Feng nanti. Ya iyalah, kesempatan sebagus ini mana bisa dilepaskan begitu saja kan? Ibaratkan ada emas nih di depan kalian, cuman dia terdapat di kotak yang susah untuk dihancurkan. Nah kayak gitu guys. Dia segera menghampiri bawahannya yang terdapat di tempat lain dan bertanya, apakah masalah itu sudah diselesaikan atau belum? Si bawahan menjawab, hasilnya akan diselesaikan sebentar lagi, jadi tunggu saja. Wushuang dengan penuh kesenangan tidak sabar menunggu hari itu. Dan dia pun pergi dari sana guys. Apakah hasil yang dimaksud oleh si Wushuang ya? Mungkin maksudnya adalah menghancurkan segel yang mengikat dia kali. Kita lihat saja nanti. Sementara itu Ling Feng yang pingsan gara-gara terluka membakar esensi darah. Dia dibawa ke tempat yang sangat jauh oleh piringan giok. Entah tempat apa ini, tapi kelihatannya sih tempat yang damai. Diam-diam dia sudah dipantau oleh seorang wanita guys. Wow, cantik sekali seperti Dewi. Sang Dewi mengatakan kita bisa melihat wajah orang tetapi tidak dengan hatinya. Jadi maksud dia,
Ling Feng mungkin kelihatan baik nih, cuman hatinya kan kita nggak tahu ya kan. Seperti kata-kata don't judge cover lupa deh, intinya jangan menilai orang dari bukunya gitu guys. Baru juga pagi udah error aja otak Mimin nih. Nah ternyata Dewi itu dipanggil juga sebagai Dewi Lo Shui. Gak lama dari itu muncullah seorang wanita yang bernama Muron Qianqian. Dia adalah seorang pemetik ramuan obat. Di sini dia menemukan banyak sekali ramuan obat yang bagus dan dengan pencapaian ini, dia yakin dirinya bisa memasuki Gunung Suci. Tapi ketika asik memetik ramuan obat, dia melihat ada Ling Feng yang pingsan dekat sana. Dengan rasa penasaran, dia mengecek tubuhnya dan mendapatkan Ling Feng yang terluka. Sehingga Qian mencoba memberikan dia memakan obatnya, tapi tetap tidak sadarkan diri. Yang berarti lukanya cukup parah nih. Tidak masalah. Qian memasukkan tubuhnya ke dalam harta menara pagoda, lalu dia bawa pergi dari sana. Karena biar bisa dia rawat di rumah guys. Aduh, lagi-lagi ketemu cewek nih si Ling Feng nih. Setiap terdampar, Lord kita pasti ketemunya cewek. Dan ujungnya cewek itu bakal baper atau suka sama Lord kita, ya enggak guys? Qian sampai ke tempat pavilion obat. Tetapi baru aja sampai, dia harus bertemu dengan dua orang yang rese, yaitu Bibi Yang dan Nona Setu. Mereka berdua ini ibaratkan emak-emak tukang gosip yang benci sama tetangga guys. Mereka berdua suka banget membicarakan hal buruk soal dirinya Qian. Tapi Qian gak peduli dan cuma berjalan melewati mereka berdua. Emang nih, cocotan orang-orang iri mah gak usah dipeduliin guys. Anggap aja mulut mereka itu bau kentut, hehe. Gak lama dari itu, Muron Qian sampai ke toko obat. Dia datang mengantarkan obat dan di sini kalian lihat, pemilik toko obatnya yang bernama Diakon Liu Zheshi itu mirip dengan musuh Ling Feng di masa lalu guys, kalau kalian ingat. Cuma Mimin lupa di episode berapa, intinya udah lama banget. Kayaknya di season awal dah. Hari ini Muron Qian mendapatkan banyak ramuan bagus. Dia mengumpulkan banyak ramuan lalu ditunjukkan kepada si Diakon Liu. Tentu Diakon Liu kaget. Karena dengan pencapaian obat ramuan tingkat tinggi ini, Qian dianggap sudah menyelesaikan misinya dan bisa menjadi murid dari salah satu istana di Gunung Suci. Orang-orang di luar yang mendengarnya mulai gak senang guys, seakan-akan tidak percaya, terutama si emak-emak tukang gosip tuh. Karena ramuan yang Qian dapatkan katanya merupakan 9 harta karun bumi abadi, di mana 9 harta karun bumi abadi itu sangat langka dan cukup untuk membuat Qian menjadi murid di istana Gunung Suci. Nah, katanya juga, selama seseorang bisa menerobos ke ranah alam bumi abadi, maka orang itu bisa hidup selama 6.000 tahun. Jauh lebih hebat daripada praktisi biasa. Dan tentu semua orang di sini bermimpi untuk memasuki ke ranah tersebut. Pemilik toko bakal segera mengirimkan token nama Qian ke dalam daftar nama prestasi. Dan nantinya dalam 7 hari dia bakal mendapatkan kabar dari Gunung Suci. Tapi guys, sehebat dan sebaik apapun seseorang, pasti ada aja yang gak senang. Dan di sini, si mak-mak tukang gosip itu gak senang sama Qian. Hehe. Singkat cerita, Qian kembali ke kediamannya sambil merawat Ling Feng. Saking baiknya dia sampai mengeluarkan ramuan-ramuan obat yang sudah lama dia simpan hanya demi menyembuhkan dia guys. Pil langka pun diberikan Ling Feng untuk dia makan. Di satu sisi, Qian terus berpikir nih, kalau dia berhasil memasuki Istana Loshan, salah satu istana di Gunung Suci, dia nggak perlu khawatir lagi akan keluarganya yang mengalami kesulitan. Dan tinggal 2 hari sampai dia mendapatkan berita dari Istana Loshan. Hal yang paling unik dari klan Muron mereka itu adalah mereka itu harus menikahi klan Iblis Banteng guys. Yang dimana sebenarnya Qian itu jijik harus menikahi mereka karena mereka memiliki kulit gelap dan bertanduk serta mukanya kurang cakep, rasis nih. Kulit duluan yang disebut. Tapi tidak lama dari itu, si bibi ketiga yaitu Yanze, dia datang penuh dengan kemarahan, meminta Qian untuk keluar guys. Dengan paksanya dia terus memukul pelindung
yang terdapat di rumahnya Qian Qian. Si cewek jahat iaitu Nona Sethu juga tidak mau ketinggalan, sampai menggunakan hartanya untuk menerobos pelindung rumah Qian Qian dalam sekejap. Dan akhirnya mereka bisa masuk ke dalam. 谢司徒小姐，让我助您一臂之力。 Di sini mereka berdua menuduh Qian Qian selama ini sudah menyimpan seorang pria di rumahnya. Pantesan aja tidak membiarkan mereka masuk. Dengan tidak tahu dirinya, Baby Yan mengambil harta menara Qian Qian lalu mengusir dia dari sana guys. Dan sialnya di dalam menara itu terdapat tubuhnya Ling Feng. Qian Qian masih berusaha membela dirinya dengan mengatakan dia sudah menjadi murid inti dari lembah Xianyao. Jadi nggak boleh ditangkap dong. Tapi Nona Sethu itu malah menertawakan dia. Sejak kapan kau jadi murid inti, ha? Nipu aja nih, tentu saja. Setelah Qian Qian memberikan harta karun tingkat bumi abadi kepada Diakon Liu, harusnya dia bakal dipanggil untuk menjadi murid inti. Sethu nggak percaya. Yang Qian Qian berikan pastilah obat berharga berumur 1000 tahun. Belum mencapai level harta bumi abadi. Sethu dengan percaya dirinya menyuruh Qian Qian melihat token namanya sendiri. Dan ketika dia lihat benar guys, prestasinya mendapatkan harta tingkat bumi abadi itu menghilang. Dianggap belum mencapai ke level yang cukup. Itu yang berarti Sethu sudah bermain curang mengubah prestasinya guys. Baby Yan penuh kemarahan mengeluarkan tubuh Ling Feng. Pantesan aja Qian Qian tidak mau menikahi Pangeran Banteng ke-7. Ternyata menyimpan seorang pria setampan ini. Baby Yan pun akan mengirimkan Qian Qian kepada klan Iblis Banteng, tapi untuk sekarang dia akan membantai Ling Feng dulu. Serangan pedang dilancarkan, tetapi hasilnya mereka berdua dipentalkan keluar dari rumah guys. Dan dari situlah mereka sadar Ling Feng sudah berada di tingkat bumi abadi. Nah lo. Di tempat ini penyebutan ranahnya itu berbeda guys. Nah cuma detailnya Mimin masih nggak tahu nih. Kalau tingkat bumi abadi itu setara dengan ranah berapa ya di dunianya Ling Feng. Yang pasti tingkat bumi abadi di sini terhitung udah cukup kuat lah. So mari kita lihat. Spoiler yang bakalan seru karena Lord kita bakalan bangkit. Apakah semuanya bakal dia habisi? Langsung saja spoiler untuk part 289 Wan Jie Tujun yang bakal rilis lagi di hari Sabtu nanti. Kita semua bakal melihat. Tiba-tiba muncul seorang tetua yang membela Qian Qian dan Ling Feng. Sethu mengakui dia sudah berbuat curang kepada hasilnya Qian Qian. Dan dengan penuh kemarahan, tetua itu memarahi mereka guys. Ling Feng sudah bangun pun membela Qian Qian juga. Sehingga terciptalah perdebatan besar di antara mereka. Mantap nih. Nantinya Sethu bakal dicopot jabatannya guys dari sang tetua. Makan dah tu. Qian Qian dan Ling Feng pun senang dan nah kita bakal tahu lagi kelanjutannya di hari Sabtu ya guys. Selesai dulu buat part 287 Wan Jie Tujun, Lord of the Ancient God Grave, Raja dari Makam Para Dewa, dan kita bakal tunggu lagi di hari Sabtu sesuai kata Mimin. Memang pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu. See you guys.